Tidak boleh ditulis di dalam undang-undang. Ya. Jangan terlalu begitu. Ya. Kenapa? Kalau ditaruh di dalam undang-undang, ini menjadi wajib. Undang-undang itu kan kewajiban, harus melaksanakan. Sangat mengikat. Sangat mengikat. Padahal intelijen itu fleksibel. Bisa dijalankan, Bisa tidak. bisa tidak. Sesuai kepentingan. Luar biasa. Meja makan, Bayu. Mas Budiarjo. Wah, ampun, ampun. Lagi sibuk hari ini DPR. Ya. Ada inisiatif Dewan yang akan merubah kembali Undang-Undang Kepolisian. Ampun, Tiap rancangan itu harus diperdebatkan. ampun. Pro kontra itu wajib, Ya. bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, Justru kalau kemudian diam-diam saja tidak ada masyarakat yang terlibat atau melibatkan, berarti matinya demokrasi. ya. Nah, Langsung saja, kita, Sulaiman. Sulaiman Punto Laksamana Muda, Ya. Mantan Kabais. Kabais. Yes. Gimana Pak? Oke. Tambah segera aja nih. Jadi memang kan dia bicara tentang revisi Undang-Undang Polri. Iya. Nah, untuk itu kita harus pahami revisi itu isinya apa. Ya. Tentunya revisi harus menjadi lebih baik Ya. daripada kalau revisi jadi lebih buruk, untuk apa direvisi? Betul. Ya kan? Ya. Lebih buruk apa untuk polisi? Jangan sampai polisi itu di dalam tugasnya justru melenceng dari tugas yang didesain dari Undang-Undang Dasar. Tupoksinya Ya. apa kan? Ya. Itu dia, mari kita. Iya, Makanya saya bikin di sini memahami revisi RUU Polri. Iya. Pahaminya bagaimana? Oke, kita mulai. Ya. Nah, kita harus cari dulu dari Undang-Undang Dasarnya. Iya. Ini pasal 30. Ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia alat negara yang, ini lihat ya, Ya. menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Jadi keamanan ketertiban siapa? Masyarakat. Dia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat lagi. Ya. Serta menegakkan hukum. Nah, menegakkan hukum. Ya. Oke. Ini Undang-Undang Dasar bilang, jadi nggak boleh lari dari Undang-Undang Dasar. Nah, kita cek lagi di peran fungsi. Benar enggak? Ya. Pasal 13 tugasnya memelihara keamanan ketertiban masyarakat, Ya. menegakkan hukum, memberikan perlindungan. Oh, ternyata benar. Ya. Lalu di fungsi kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan kepada masyarakat sesuai. Yang ketiga, kita lihat lagi. Kepolisian negara alat negara yang berperan memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan kepada masyarakat lagi. Ya. Sesuai kan? Ya. Oke. Jadi dia menegakkan hukum kepada masyarakat. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan memberi perlindungan pengayoman. Oke. Iya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Iya, Undang-Undang Dasar. Nah, tiba-tiba dalam revisinya ada di pasal 1 angka 17, muncullah intelijen keamanan Polri. Nah, muncul intelijen keamanan. Salah satu fungsi pemerintahan dalam rangka mewujudkan, dia sudah bicara keamanan dalam negeri. Padahal tadi apa? Iya, ketertiban. Perlindungan masyarakat. Ya, Perlindungan. jangan Hukum. belok. Jangan keamanan negeri ini enggak keluar ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah mulai keluar. Ya. Nah, pasal 16A Ya. dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam, apapun namanya Intel, Ya. mau Kam, mau Pol, tapi Intel, Ya. berwenang untuk menyusun rencana ini, melakukan penyelidikan, pengamanan, penggalangan intelijen, mengumpulkan informasi, bahan keterangan, melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan terhadap hakikat ancaman. Tuh, Pak. Ya. Ini apa aja? Ketidakpastian. 16A. Lalu B. Kegiatan pengumpulan informasi bahan keterangan dalam tugas Intelkam meliputi permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah, pemeriksaan aliran dana, kegiatan sebagaimana satu sasaran sumber ancaman baik dalam ataupun luar negeri yang terkait dengan ancaman kepentingan keamanan nasional, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, sumber energi alam, terorisme, separatisme. Melebar enggak?
Iya. Ya artinya Nah, Intelkam sudah Oke. menjadi intel umum ya gitu ya. kita lihatin ya. Iya. Ini 16B. Nah, Kita lihat undang-undang subversi. Ya sudah dicabut. ya. Ini sama. Ayat dapat memasuki tempat serta melakukan penggeledahan penyitaan barang-barang. Iya. Di subversi kan tidak jauh bedanya. Nah, lihat gambar. Ya. Biar gampang. Iya. Oke. Ini tadi itu kan fungsi Polri. Di sini memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Memberdayakan masyarakat lalu menegakkan hukum. Ya. Oke. Kalau ini saya satukan memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, ini saya satukan, lalu masyarakat saya taruh di sini. Sama aja kan? Iya, sama. Baru ini dia dengan menegakkan hukum, ini kan ke sini. Ya. Jadi Polri menegakkan hukum untuk memelihara keamanan, memberikan perlindungan dan pengayoman. Ya. Bagaimana cara menegakkan hukum? Itu ada dua. Untuk yang mengganggu keamanan ketertiban, itu dilihat undang-undang yang dia langgar apa. Ya. Kalau sudah undang dilanggar, ketemulah KUHP. Baru di situ sasarannya yang tersangka. Ya. Lalu kalau pengayoman, apa saja perlindungan pengayoman, itu ada di pasal 14 kecuali yang ini. Ya. Pengamanan ruang cyber. Karena pengamanan ruang cyber itu ada undang-undangnya. Ya. Ini berarti sudah bertolak. Eh. Lalu yang kedua, membentuk PAM Swakarsa. Nah, apakah untuk mengayomi ini kita perlu membentuk PAM Swakarsa? Iya. Nah, makanya saya kasih merah. Lalu yang ketiga, melaksanakan Intel PAM Pol. Padahal ini untuk pengayoman, kenapa kita laksanakan Intel? Iya. Itu yang pertama. Ini sudah satu ya. Ya. Nah, di sini dia menegakkan hukum. Tiba-tiba ini Polri ini melaksanakan operasi intelijen. Yang pasal 17 angka 17 tadi kan? Dari mana kita ini? Pasal 17 tadi itu. Ya. Pasal 1 angka 17 bahwa Polri melaksanakan ops intel, apapun belakangnya KAM tapi intel. Ya. Nah, 16B, kita bisa lihat gambar sini. Di 16B yang jadi sasaran itu siapa? Kementerian, lembaga kementerian, non kementerian. Sumber daya ancaman orang baik dalam negeri luar negeri. Padahal harusnya kalau penegakan hukum sasarannya tersangka. Ya. Ini langsung di sini disebut kementerian, lembaga kementerian Iya. yang jadi sasaran. Lalu di sini pasal 16 sasarannya siapa? Masyarakat. Iya, masyarakat. Nah, kenapa ini? Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional, ideologi, politik, sosial budaya, ini kan sangat umum. Iya, Terorisme, separatisme, spionase, sabotase. Ini ada di mana mereka ini? Iya. Ada di dalam masyarakat. Iya. Ini di kementerian di mana? Ada juga di masyarakat. Nah, padahal dia kan harus memelihara keamanan dan ketertiban. Kenapa ini sekarang yang jadi musuh adalah masyarakat? Jadi dengan adanya penambahan ini jadi memusuhi masyarakat. Di masyarakat dimata-matai masyarakat. Iya, betul. Diwaspadai, dicurigai ya. Iya. Bahaya juga. Lah ya itu Udah dia kembali ke subversi. undang-undang subversi. Iya, itu. Kelihatannya begini, Iya, tapi iya, yang iya, namanya iya. intelijen kan ini. Iya. Apalagi dia punya kewenangan melakukan Loh. pemeriksaan, penangkapan dengan jangan Iya, jadi apa yang terjadi? Dia menyelesaikan masalah di luar KUHP. Hukum. Iya, di luar hukum. Padahal Karena tugasnya operasi menegakkan intelijen. hukum. Karena operasi intelijen. Lah, karena operasi intelijen. Iya. Nah, kita lihat apakah sama sih operasi intelijen dan penegakan hukum? Iya. Nah, mari kita lihat. Nih, kita lihat dari asas hukum. Baik. Asas hukum itu asas legalitas. Nullum crimen nulla puna sine lege. Iya. Bahwa penegakan hukum itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Iya. Tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Iya. Padahal kalau operasi intelijen, tindakan intelijen seringkali dilakukan berdasarkan kebutuhan. Keputusan strategis. Yes. Yang mungkin tidak selalu tercakup eksplisit dalam undang-undang. Ya. Misalnya, tindakan preventif diambil tanpa adanya tindakan pidana yang jelas. Padahal kalau hukum harus harus ada jelas. tindakan. Kan ini legal, Iya, harus iya, legal. iya. Asas keterbukaan. Iya. Penegakan hukum itu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Iya. kepada publik.
Sedangkan operasi intelijen harus bersifat rahasia untuk menjaga efektivitas dan keamanan operasi. Kontradiktif. Nah, ini belum, baru dari asas hukum ini baru. Oh iya. Prinsip hukum. Ya. Iya. Prinsip due process of law. Ya. Penegakan hukum itu harus menjamin bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan adil dan sesuai aturan. Oh iya. Padahal kalau operasi intelijen, dia beroperasi di luar standar dengan alasan keamanan dan efektivitas. Dan bisa mengorbankan Prinsip-prinsip dan proses. Yes. Baru prinsip presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Ya. Kalau penegakan hukum, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di dalam proses hukum. Oh iya. Sedangkan operasi intelijen, setiap orang dianggap ancaman. Iya. Harus dicurigai. Oh, curigai terus. Kalau perlu tahan dulu. Itu tahan dulu ini. Tahan dulu, ya. Dianggap ancaman atau bahkan bersalah. Kamu udah salah. Iya. Berdasarkan informasi yang belum diuji di pengadilan. Yang dapat melanggar prinsip ini. Ini berarti kepolisian ini mundur ke zaman Belanda. Nah, ini dia. Polisi Belanda kan ada operasi Betul. intelijen zaman kepolisian Belanda toh. Nah, Oh, ini iya, prinsip iya, hukum. iya. Kita taruh lagi. Oh iya. KUHP. Ah. KUHP mengatur penahanan dan penangkapan. Dalam penegakan hukum harus melalui prosedur yang ketat. Dengan bukti permulaan yang sah. Contoh pasal 7. Iya. 17. Operasi intelijen bisa melakukan penahanan preventif atau intervensi tanpa prosedur standar KUHP Untuk mencegah. untuk mencegah ancaman potensial Iya. menurut dia, Iya. bukan menurut aturan. Iya. Tuh. Karena operasi intelijen tidak perlu diatur Oh, iya, dalam perlu. bentuk positif. Nah. Bahkan cenderung melanggar. Memang Cenderung. begitu. Iya. Nah, pengumpulan bukti. Penegakan hukum ini, bukti harus diperoleh dan diajukan di pengadilan sesuai prosedur hukum yang tetap, yang tepat. Sedangkan operasi intelijen, pengumpulan informasi dengan cara yang mungkin tidak dapat diterima di pengadilan, seperti penyadapan tanpa izin pengadilan. Iya, betul. Namanya juga operasi intelijen, ya Namanya kan? intelijen. Apapun halal demi kepentingan efektivitas kinerja kan? Teori hukum, Ya. teori keadilan. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan retributif, di mana pelaku tindak pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan operasi intelijen berorientasi pada keadilan distributif dan preventif, Utamanya preventif. berupaya mencegah ancaman sebelum terjadi, Iya. yang bisa mengakibatkan tindakan yang tidak adil terhadap individu yang dicurigai. Jadi dicurigai langsung dihukum. Tangkap Belum dulu. berbuat, tangkap dulu sebelum berbuat. Indikasi. Ini Ayo udah mainkan. Memang intelijen hanya berdasarkan indikasi dan warning. Iya. Hati-hati. Dan itu subjektif sekali. Oh, sangat. Tergantung kepentingan Saya sebagai pelaku. Iya. Teori utilitarisme. Iya. Utilitarianisme. Ya. Penegakan hukum berupaya mencapai keadilan untuk semua pihak yang terlibat dengan menghukum pelaku. Ya. Sedangkan operasi intelijen fokus pada hasil akhir Ya. yang lebih besar. Meskipun harus mengorbankan hak individu tertentu. Betul. Hak asasi nomor 17. Nggak ada. Jadi kesimpulan, Ya. pada tugas fungsi peran sangat jelas bahwa Polri adalah menegakkan hukum. Nih, fungsi Polri adalah menegakkan hukum dan peran Polri juga adalah menegakkan hukum. 3 kali diulangi. Ya. Polri, kamu menegakkan hukum, Ya. menegakkan hukum, menegakkan hukum. Ya. Dalam rangka apa? Memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, Dan dan pelayanan, pelayanan pada ya. masyarakat. Ini bukan hanya pendekat, tapi pelayanan juga penting. Pelayanan. Perlindungan juga penting. Itu dia. Ya, harus Lalu seimbang. bagaimana dia melindungi? Jadi operasi intelijen oleh Polri ini bertentangan dengan tugas, fungsi, dan peran. Ya. Jadi disarankan pasal 16 AB, pasal 1 angka 7, 14 butir G ini dipertimbangkan untuk tidak dimuat. Ini Ya. bukan untuk dimuat ini, untuk tidak dimuat dalam revisi undang-undang. Ya. Jadi undang-undang yang mengatur tentang peran intelijen Polri harus kembali pada tupoksi Harus Polri. dibuang. Jadi Ya. ini merah ini Dan harus sesuai undang-undang dasar kembali. Ya, harus. Basisnya adalah di sana. basisnya undang-undang dasar. Jadi yang merah ini supaya dibuang dari undang-undang itu. Menurut Pak Ponto, Yes. kenapa sampai revisi ini akan ada?
Revisi, kenapa direvisi? Ya, kenapa direvisi? Apa kira-kira pertimbangan Pertimbangannya kenapa? Situasi gawat apa negara Ya, ini? apakah karena sekarang banyak sekali kejahatan-kejahatan korporasi ataukah apa? Kenapa pasal ini masuk kira-kira dari mana ini? Kita apapun situasi di Indonesia, Ya, kita harus berpegang kepada Undang-Undang Dasar. betul. Bahwa di sini kamu itu hanya memelihara keamanan dan ketertiban dan memberikan perlindungan, pengayoman, Dan pelayanan masyarakat. pada masyarakat loh. Dengan cara apa? Cara menegakkan hukum. Bukan dengan cara melaksanakan operasi intelijen. Ya. Artinya Itu loh. operasi intelijen ini pasti akan merugikan individu, namanya operasi Nah, intelijen. itu tadi. Apakah pertanyaan, apakah boleh atau tidak ini dilakukan? Ya. Itu kan? Ya. Kalau tanya sama saya intelijen, boleh. Tapi tidak boleh ditulis di dalam undang-undang. Ya. Jangan terlalu begitu. Ya. Kenapa? Kalau ditaruh dalam undang-undang, ini menjadi wajib. Undang-undang itu kan kewajiban, harus melaksanakan. Sangat mengikat. Sangat mengikat. Padahal intelijen itu fleksibel. Bisa dijalankan, Bisa tidak. bisa tidak. Sesuai kepentingan. Nah, itu. Karena itu, ini tidak perlu ditaruh di sini, bukan berarti tidak boleh. Iya. Boleh-boleh saja, tapi jangan diundangkan. Iya. Akan menjadi pola yang tetap. Kalau diundangkan, maka dia akan bertentangan dengan tugasnya bahwa tugas kamu itu hanya menegakkan hukum loh. Iya. Kalau diundangkan, Ya. kalau tidak diundangkan, Monggo. kerjasama kita. Koordinasi antar badan koordinasi intelijen. dengan BIN, dengan Ada BAIS. Intelkam, ada BAIS. Ya, kita koordinasi. Karena apa? Dia tidak diundangkan. Iya. Tapi begitu diundangkan, dia menjadi kewajib dan dia dilindungi oleh hukum perbuatannya itu. Oh iya. Jadi Kalau kita kan polisi bisa salah. melakukan tindakan apapun Ya. atas nama keamanan nasional, Betul. atas nama keamanan ekonomi, Yes. atas kementerian manapun bisa dimasukin. Harus laporan sama saya. Harus. Kan ini jelas. Iya. Sekarang prosesnya sudah sampai mana ini, Pak? Sudah keluar dari DPR kan? Sudah keluar dari Sudah. DPR. Artinya RUU ini sudah disahkan sebagai inisiatif Yes, DPR. DPR, betul. Artinya pemerintah belum Tinggal pemerintah. menyetujui. Ya. Bisa ini harapannya adalah pemerintah menolak. Ya harapannya begitu. Jadi Kumham, Pemerintah dan rakyat Menko lah. Polhukam, Masa ya, rakyat dia iya, memati-matai? iya. Artinya harus ada masukan dari masyarakat. Polisi, perancang undang-undang, jangan mata-matain Itu gua tadi. dong. Maksud hidup gua nggak ada kebebasan, katanya demokrasi. Kan gitu Iya. Karena iya. apa? Memang Undang-Undang Dasar itu hanya menugaskan Polri menegakkan hukum. Artinya ini berpotensi untuk menghilangkan hak asasi, berpotensi menghilangkan demokrasi atas nama keamanan Iya. nasional. Iya, betul. Ini kembali ke undang-undang subversif. Nah, iya Bagaimana? memang balik. Ini balik memang. Balik ke undang-undang subversif ya? Iya. Oke. Balik undang-undang subversi. Ya ini kan undang-undang subversi kalau lihat Ya, bunyinya. gimana nih? Lihat undang-undang subversi ini bunyinya nih. Guna penyidikan terhadap tiap pegawai diserahi tugas penyidikan di lingkungan kewenangannya di mana saja pada setiap waktu. Bila perlu, bantuan alat-alat kekuasaan lain ini dapat memasuki suatu tempat serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang-barang termasuk surat yang ini Tapi perbuatan. beda jauh. Kan Beda jauh dengan sama. kewenangan Intelkam. Ini perbuatannya yang sudah langsung. yang Nah, ini. kalau intelijen kan ini juga yang dilakukan sama aja. Tidak usah ditulis ya memang itu pekerjaannya. Iya. Jadi itu Ya. tugas yang sudah melekat. Sudah melekat. Dari turun temurun dari manapun. Dari ya, manapun gerakan sama intelijen. seperti Nggak itu. usah diundangkan Iya. lah. Gitu, Itu kira-kira. sudah pastilah seperti itu. Itu ada modus operandi. Iya, betul. Gitu ya. Jadi bukan sebuah putusan negara yang mengharuskan dan memerintahkan institusi kepolisian Republik Ya. Indonesia untuk mengawasi semua tindakan rakyat, Betul. tindakan masyarakat. Nah, kira-kira ini. Kalau Demi diundangkan. keamanan nasional, rakyat siapapun yang ngomong tangkap. Nah, perintahnya Bisa. seperti undang-undang ini kan. Karena ini undang-undang Iya. itu begitu. Jadi masyarakat yang setuju ya silahkan untuk mendukung rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Iya. Jadi itu dia. bukan pemerintah nih ya, DPR. DPR. Usul inisiatif Usul ini DPR. Ya. Luar biasa, DPR ini luar biasa berarti. Ngeri ya? Iya kan? Ngeri kali negara ngeri. ini. Saya mau Bukan usul pemerintah. Iya, saya mau bertanya juga bingung ini. Lo ke DPR kan atas nama rakyat. Iya, Berarti atas DPR nama menginstruksi, hei rakyatku. Bagaimana kalau dia Iya. meminta polisi untuk mematai-matai rakyatnya? Termasuk dirinya. Makanya Termasuk dirinya di mata-matai. Jadi lo kok anggota Polres yang DPR rapih? Mana coba? itu memerintahkan kepada negara Ya. Tuh. lewat pusat. Awasi aku dong. Iya. Tinggi. Ya.
Harusnya pemerintah Kayaknya yang saya membuat udah usulan, terlalu bebas DPR yang menolak kan gitu. Iya. Tapi ini boleh. Itu. Ini terbalik. Yang harus kita pikirkan adalah siapa yang merancang, motifnya Udahlah, apa. biarin Ya. aja yang merancang. Ya Sekarang kan? yang penting ini Bagaimana jadi- nggak usah Nah. masuk lah, itu aja. Artinya kita Karena memberikan kalau ini masukan masuk kepada ini pemerintah. berbahaya. Ya, ini akan berbahaya ya. Kuncinya akan sekarang di berbahaya. pemerintah. Pemerintah. Karena Ya. DPR kan sudah clear Ya. bahwa ini akan diundangkan Ke oleh pemerintah. DPR atas permintaan Ya. DPR. Ya. Betul. Siapapun dia, tapi DPR sudah membuat pleno sudah mengatakan Ya. bahwa rakyatku ini perlu dicurigai. Ya kira-kira begitulah. Harus ada operasi intelijen. Belanda bisa kok kita nggak bisa. Lah, jadi memang Jadi lebih kecil dari submersi, dia berbahaya yang loh. mau pergi aku nggak ngerti kenapa dia menghasilkan ini. Kan Ya dia mau itu hebatnya pergi. DPR RI. Atau sekarang di- ini. Padahal dia lupa, dia menyiapkan diri begitu dia selesai DPR dia yang diperiksa pertama. Iya, iya, iya. Iya. Dia yang ditangkap pertama, dia nggak sadar. Nggak sadar. Ah, kan itu. Iya. Ya, Itu. semoga Oke. undang-undang ini Semoga kita menyadari menyadari semua. tugas daripada masyarakat yang tidak ingin dicurigai Ya. oleh kepolisian Republik Indonesia pada khususnya dan negara pada umumnya, Polisi- supaya demokrasi tetap jalan. Ya. Ya. Mari kita bersuara. Ya, polisi kemarin sekarang ini sudah bagus. Udah bagus. Mulai merubah citranya. Ya, jangan dibebani dengan tugas ini. Kalau dibebani jadi dengan tugas ini, Ini menjadi beban polisi. Polisi yang dicintai rakyat menjadi tidak. Jadi musuh malah. Menjadi musuh, Makanya itu. bahaya. Ya. Polisi kita udah yahut. Ya. Kebersamaan polisi dengan rakyat. Bergerak bersama dengan udah jamin. udah sangat bagus. bersinergi Udah sini. bagus. Cuma ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini Ya. yang menambahkan Periode ini. 2 sampai 24 ini Ini yang mengajukan menambahkan usulan. ini. Ya. Ini yang perlu ini. Kenapa dia kok begini? Iya. Luar biasa. Nah, itu dia. Selamat berjumpa di meja makan selanjutnya. Daripada pembicaraan ini semakin mengerikan. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih bersama Laksamana Muda Sulaiman Ponto. Terima kasih. Keren.